Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animona Diva. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang series pengantar kriptografi. Masih di kriptografi klasik, yaitu kita ke Affine Chipper. Nah, sebenarnya kita akan bicara tentang konsep dasar dari Affine Chipper ini itu apa sih, gitu ya. Lalu Nah, Affine Chipper ini pada prinsipnya, oke, kita perhatikan ya. Jadi Affine Chipper ini pada prinsipnya dia itu adalah yang pertama dia adalah merupakan perluasan dari shift chipper atau yang kita kenal sebagai Caesar chipper. Nah, kemudian kalau di Caesar chipper atau shift chipper, kunci pergeseran yang kita gunakan itu ada satu, ya. Tapi di sini kunci yang kita gunakan itu ada dua, ya. Kunci yang digunakan dua, yaitu A, B. Nah, di mana A-nya ini dia harus punya inverse, ya. Kemudian di sini A-nya itu harus invertible. Oke, A-nya di sini harus invertible. Nah, selanjutnya kita juga untuk memilih A-nya itu, ya, jadi A-nya sama M-nya itu dia harus coprime. Jadi A dan M ini harus coprime atau saling prima. Dengan kata lain, ya, di sini A itu tidak boleh sama dengan bilangan genap, ya, dan A-nya di sini tidak boleh sama dengan 13. Jadi kita boleh pilih A acak asalkan dia bukan bilangan genap dan juga dia bukan bilangan 13. Oke, sekarang kita akan ke proses enkripsinya. Perhatikan ya, untuk enkripsinya, untuk fungsi enkripsinya, di sini kita punya E, K, kemudian yang kita enkripsikan adalah di sini adalah pesan PI. Ini A-nya itu akan dikalikan dengan si pesannya. Oke, ya, A akan dikalikan dengan PI, kemudian ditambahkan dengan B, ini modulo 26, ya. Jadi A-nya itu akan dikalikan dengan PI. Oke, selanjutnya untuk proses dekripsinya, ya, kita punya dekripsi. Nah, ini ini akan sama dengan CI. Nah, ini yang akan kita dekripsikannya adalah CI. Kemudian bagaimana cara mendekripsinya? Berarti di sini CI, ya, akan dikurangkan dengan B, ya, baru dikalikan dengan A inverse modulo 26. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan PI. Oke, kita akan ke algoritmanya. Kita akan tulis susun untuk algoritma enkripsi. Oke, di sini algoritma enkripsi, ya. Inputnya di sini adalah pesan yang kita sebut sebagai PI. Kemudian ada kunci di sini A sama B. Oke. Ini terlalu gede.
Oke, kuncinya di sini adalah A sama B. Nah, lalu untuk outputnya, karena ini untuk enkripsi, maka outputnya adalah di sini adalah ciphertext. Ciphertext ini adalah CI. Nah, kita akan ke langkah-langkah. Ini sama ya, dia dipetakan ke modulo 26 untuk alfabetnya atau pesannya nanti. Jadi yang pertama, ubah pesan ke dalam angka. Ya, kemudian yang kedua, hitung fungsi enkripsinya. Jadi penghitungan fungsi enkripsinya, kita tinggal masukkan rumus aja ya teman-teman. Di sini PI sama dengan ya A dikalikan dengan PI ditambahkan dengan B, ini modulo 26. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah diperoleh CI ya, kemudian ubah CI ke dalam huruf dan gabungkan huruf dan gabungkan menjadi ciphertext. Oke. Kita sudah punya untuk algoritma enkripsinya, lalu bagaimana dengan algoritma dekripsinya? Oke, selanjutnya kita ke contoh untuk dekripsinya. Oke, apa contoh dekripsinya di sini? Berarti kita punya inputnya, yaitu ciphertext. Di sini ciphertext yang kita punyai adalah key IZR. Oke. Lalu kita punya A-nya sama dengan 5. B-nya ini adalah sama dengan berapa tadi? Kita ulangi ya. 8. Nah, oke. Lalu sebenarnya kita harus cari inverse dari 5. Tapi di sini kita langsung tuliskan ya, inverse dari 5 ini itu adalah 21. Kenapa? Karena 21 kalikan dengan 5 ini adalah 105 dan ini sama dengan identitas modulo 26 ya. Oke. Nah, untuk outputnya yang kita inginkan di sini adalah pesan atau kita bisa sebut sebagai plain text. Nah, lalu di sini kita akan ubah ciphertext ke angka. Oke ya, kita akan ubah si ciphertext-nya itu ke angka. Oke ya, bentar. IZR. Oke ya, kita lihat di tabel dulu. Key itu adalah 16 ya teman-teman. Oke, kita perhatikan. Key di sini adalah 16. Oke, I ini adalah 8. Z di sini adalah 25. R-nya di sini adalah 17. Oke, selanjutnya setelah kita rubah, kita akan dekripsi. Ya, dekripsinya di sini untuk yang key berarti 16 dikurangi dengan 8 dikalikan dengan 21. Oke, kita lihat 16 ya dikurangi dengan 8
dikalikan dengan 21, ini adalah 168. Oke ya, 168 modulo 26. Kita akan hitung ya. Saya tulis di sini aja ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 12 ya. Kita lihat sama dengan 12 modulo 26. Oke, selanjutnya kita punya 8 ya, berarti 8 dikurangi 8 dikalikan 21, ini sama dengan 0 modulo 26 langsung ya. Oke, kita punya kok DK8, DKI, deskripsi I, saya tulis I aja ya. Oke, kemudian kita punya Z, berarti ini 25 dikurangi 8 dikalikan dengan 21, ini sama dengan, oke saya kalikan dulu ya, 25 dikurangi 8 dikalikan dengan 21 sama dengan 357 ya, 357 modulo 26. Oke, modulo 26 57 di sini modulo 26 itu ketemunya adalah harusnya oke benar ya. Ini sama dengan 19 modulo 26. Oke, selanjutnya kita ke DKR, deskripsi dari R. Ya, sama dengan 17 dikurangi 8 dikalikan dengan 21. Bentar ya, di sini 17 dikurangi dengan 8 dikalikan dengan 21, hasilnya adalah 189. Ini adalah modulo 26 189 ya, modulo 26. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 7 modulo 26. Ya, kita akan lihat di tabel lagi. Nah, di sini ini adalah M ya. Ini 0 adalah A, 19 adalah T, 7 adalah H ya. Jadi pesan yang diperoleh yaitu MATH. Oke, terima kasih.